Jadi yang nikah sama Fajar itu Tata? Iya, Mas. Ya Allah, Tin, kamu tau gak, Tin? Aku pikir yang nikah tuh kamu, Tin. Pas aku lihat semuanya, dunia itu udah kayak hancur buat aku, Tin. Aku gak tahu harus ngapain lagi, Tin. Aku udah berpikir aja kalau kamu tuh udah jadi istri orang. Karena aku juga tahu kan, kalau kamu juga cinta sama Fajar. Ya, waktu itu kan Centini kan lupa ingatan toh, Mas. Jadi apa yang Centini lakukan ya Centini tidak sadar. Tapi setelah Centini sadar, semuanya sudah terlambat. Mas Fajar ngancam Centini. Kalau Centini nggak nikah sama Mas Fajar akan bunuh diri. Kayak pakai ngetem juga tuh angkotnya. Belum lagi macet. Jakarta. Gini banget loh. Harus sabar banget iki. Aduh, gerah ya. Aduh, aku udah gak sabar ya. Lama banget iki loh. Beda banget karo Boyolali iki. Kalau di sini liatnya ya gedung-gedung. Coba nek Boyolali yo ngeliatnya sawah seger. Suwi tenan iki. Apa tak turun di sini wae yo? Ya udah Pak, turun di sini aja. Makasih yo. Kenapa, Tin? Ada yang mau kamu sampaikan sama aku? Itu kan Dek Mawar. Ya Allah, jangan sampai Dek Mawar lihat Centini lagi ke rumah Tejo. Mawar lagi mau kesini mana koyoke. Itu yang lagi bicara sama Mbak Yu siapa ya? Tapi itu laki-laki. Siapa ya? Mas sampean pergi nih Mas dari sini nih Mas. Centini nyuwun tolong karo sampean Mas. Kenapa sih, Tin? Enggak, soalnya Dek Mawar lagi mau menuju ke sini. Itu lagi jalan kaki menuju ke sini. Centini itu takut kalau misalkan Dek Mawar tuh lihat Centini itu sama Mas Tejo. Soalnya bukan apa, Centini tuh enggak mau Mawar tuh salah paham sama Centini, Mas. Dek Mawar tuh bisa marah kalau misalkan tahu Centini sama Mas Tejo. Aduh ya Allah. Aduh kenapa ya? Tapi masalahnya di mana, Tin? Ya, hak kamu dong mau ketemu sama siapa aja. Mas, Centini nyuwun tolong kalau sampean pergi dari sini saiki, Mas. Nyuwun tolong, Mas. Nggih, Mas. Centini mohon biar Centini enggak berantem sama Dek Mawar. Nyuwun tolong nggih, Mas. Pergi dari sini nggih, Mas. Mas. Yaudah deh. Mawar tuh kan sakit kan perut kamu kan. Ayo kita cari tempat duduk sayang yuk. Mbak Yu tadi ngomong sama siapa ya Mbak di situ? Aduh ya Allah, wes kamu sekarang cari tempat duduk ya sayang yuk. Ini kamu sakit loh perutnya, ayo sayang yuk pegang Mbak Yu. Duduk di sini ya. Sini sayang. Ini kamu minum. Ini minuman Mbak masih belum minum. Terus Mbak. Kamu ngapain kesini tuh sayang? Kandungan kamu tuh membesar, makanya kamu sakit. Mawar tuh khawatir sama Mbak Yu. Mbak juga khawatir, tapi adik Mawar nggak usah khawatirin Mbak ya. Mbak nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih adik kamu khawatirin Mbak. Tapi bagaimanapun kamu harus lebih memperhatikan kandungan kamu. Kamu harus pikirin kandungan kamu ya. Iya Mbak, sama-sama. Tuh, Mawar tuh senang Mbak itu suka khawatir sama Mawar. Ayo diminum ini sayang.
Gimana kalau Dek Mawar tahu kalau Centini sama Tejo barusan ketemu? Pak Karyo itu terlalu baik sama Fajar. Padahal kan sifatnya Fajar nggak mungkin bisa berubah secepat itu, Pak. Ya, nek tak pikir manusia itu ya bisa saja toh berubah. Wong dalam hitungan menit saja bisa saja toh, ya. Tapi itu nggak berlaku sama Fajar, Pak. Fajar itu kan gengsinya tinggi banget. Jadi nggak mungkin dia bisa berubah dalam semalam. Begini, Pak. Saya punya ide supaya kita bisa tahu apakah Fajar itu benar-benar berubah apa enggak. Oh, jadi gitu. Pak Gimin sudah mempengaruhi Pak Karyo supaya benci sama saya. Jadi penasaran pengen tahu Pak Wagimin itu sebenarnya mau apa? Mbak Yu. Sakjane Mawar tuh pengen ke kantornya Mbak Yu. Mawar tuh pengen tahu ono masalah apa toh di kantornya Mbak Yu. Jangan deh. Sekarang mendingan kamu pulang aja ya. Di depan di situ ada angkot. Tapi kamu pulangnya sendiri aja yo. Nggak apa-apa kan? Emangnya kenapa toh Mbak? Kok Mawar nggak boleh ke kantornya Mbak Yu? Ya bukan apa-apa tuh sayang. Kalau misalkan pun Mbak itu ono masalah nang kantor, biar Mbak yang selesaikan. Kamu nggak boleh ikut-ikut. Kalau kamu ikut-ikut menyelesaikan masalah Mbak yang ada di kantor itu kan aneh namanya. Kalaupun Mbak itu kasih tahu alamat kantor, bukan berarti untuk apa, tapi untuk ngabari Mbak sewaktu-waktu kamu sudah melahirkan bisa nyuruh orang untuk kasih tahu Mbak. Tapi kalau nggak penting banget ya kalau bisa jangan ke kantor gitu loh sayang. Oh, tapi Mawar ya tahu pasti karena bosnya Mbak Yu itu galak ya. Ya udah, Mawar pulang dulu ya Mbak. Saya pulang. Hati-hati ya. Akhirnya Mawar pergi juga. Gue bisa ngobrol sama Centini lagi nih. Biar semua masalah antara gue sama Centini bisa selesai. Dan bisa kayak dulu lagi. Selalu bersama. Gak ada beban. Ini udah jelas. Selama ini Mawar yang ngebuat Centini jadi ngejoin gue. Gue harus ngomong itu sama Centini. Centini, kamu ikut saya sekarang. Mau kemana Bu? Ya udah pokoknya sekarang kamu ikut saya dan kamu nggak boleh nolak. Mau kemana Bu? Yuk. Aduh, Bu Sarah ngapain sih bawa Centini pergi di saat yang gak tepat kayak gini? Maaf saya harus kayak gini karena menurut saya kamu itu udah buat banyak masalah untuk saya. Maksudnya Bu? Saya nggak tahu ya apa tujuan kamu nutupin jati diri kamu sebenarnya. Tapi menurut saya juga kamu harus menyelesaikan semuanya. Nyun sewu Ibu Sarah. Maksudnya pun apa toh Bu? Kok Centini nggak ngerti Ibu? Udah, kamu gak usah banyak nanya. Sekarang saya akan bawa kamu ke suatu tempat dan kamu nanti pasti akan tahu. Duh, Bu Sarah